Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul karomah wal fudhala, para alim, para asyatid yang senantiasa kami rindukan nasihat dan doa-doanya, segenap jajaran pengurus takmir Masjid Raudhatul Jannah yang kami muliakan, terkhusus Bapak Ibu seluruh hadirin jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang berbahagia. Alhamdulillah, tentunya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apapun nikmat yang telah dianugerahkan, bahkan sudah kita nikmati. Lebih-lebih nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat kita telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Karena itu kita berharap semoga apapun yang kita lakukan, khususnya yang bernilai ibadah, mulai dari wudhu kita, sholat kita, rukuk dan sujud kita, dzikir kita, bacaan Al-Quran kita, munajat kita, dan seluruh amalan kita akan senantiasa diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon izin saya bertanya, ketika Ramadan sudah kita masuki sampai hari yang ke berapa ini? Karena kan beda-beda. Karena kemarin saya mengawali Ramadan di Tanah Suci pas jatuh hari Senin, sedangkan datang di Indonesia baru mulai 1 hari. Hari ini hari yang ke-4 ya. Dari hari ke-4 ini, ngapunten, kita gak usah tegang-tegang. Saya ingin bertanya, apakah kita semua ini sudah benar-benar cinta kepada Rasul? Pasti jawabnya cinta. Tapi ketika kita minta pembuktian, mungkin akan berbeda-beda jawabannya. Apa sih bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah? Ternyata yang paling murah, paling gampang, tidak perlu biaya adalah membaca sholawat. Pertanyaan saya, memasuki hari ke-4 ini, berapa banyak sholawat yang Bapak Ibu baca? Bu? Banyak Ustadz, tidak terhitung. Iya, bagaimana terhitung? Wong memang nggak dibaca. Padahal sholawat itu perintah yang sangat spesial. Sudah ayatnya jenengan semua tahu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ila akhir ayat. Tapi kalau kita mampu mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan bacaan sholawat ini, walaupun 1 kali, coba kita simak sabda Nabi. Man sholla alayya min ummatin mukhlisan min qalbi sholatan wahidah, sallallahu bi alaihi asyrah wa rafa'anu asra darajatin wa maha'anu asra sayiatin. Rawahul Tirmidzi. Kata Nabi, barang siapa dari umatku yang mau membaca salawat kepadaku ikhlas dari hati, ya, artinya ikhlas benar-benar karena cinta kepada Rasul, walaupun 1 bacaan salawat yang paling ringan saja, salawat malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ucapkan penuh dengan penghayatan, ikhlas dari hati, maka 1 salawat itu akan diganti oleh Allah dengan 10 rahmat dan keberkahan. Tidak hanya itu, warafa'anu asra darajatin, 1 salawat yang kita baca akan mengangkat derajat kemuliaan kita 10 kali lipat. Dan wa maha'anu asra sayyiatin, dosa-dosa kita akan dihapus sebanyak 10 kalau kita membaca 1. Bayangkan kalau kita baca sebanyak mungkin, Masya Allah. Karena itu izinkan mengawali apa yang bisa saya sampaikan itu, saya mengingatkan, ayo kita wujudkan mahabbah kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak membaca sholawat. Setelah itu, monggo sesuai dengan kemampuan jenengan, sunnah-sunnah Nabi dilakukan, termasuk beramalan sholihah. Tadi dibaca oleh Akhinal Kiram Al-Hafidh Ustaz Saiful, ya, man amila sholihan min dzakarin wa unsa, dan seterusnya itu. Kalau kita mampu berbuat kebaikan, apalagi bernilai ibadah, tidak peduli dia laki maupun perempuan, maka insya Allah kita akan menghuni surga Allah, bahkan masuknya tanpa dihisab. Banyak ayat menerangkan.
Bapak Ibu yang kami muliakan, waktu saya hanya sekejap. Berapa menit? Ngapunten Pak Tamir? 7 menit. Alhamdulillah, padahal kata Nabi sunnahnya itu 1 jam. Mana dalilnya? Julusu ka'atan fi majlisil ilmi. Nah, julusu ka'atan, duduk dalam satu majelis 1 jam. Tapi ya kita anggap 1 jamnya itu mulai sholat isya sampai nanti setelah sholat witir. Baik, waktu yang hanya 7 menit mudah-mudahan cukup. Kebetulan tema yang diberikan kepada saya menjadi seorang muslim yang bermanfaat. Apa sih itu manfaat? Ada yang bisa jawab? Bantu saya. Kalau bisa saya kasih hadiah minyak wangi yang kemarin saya datang dari Mekah. Ayo, apa sih manfaat itu? Pak? Sesuatu yang membawa kebaikan dan menyenangkan hati. Ya diri sendiri, ya orang lain. Nah, itu manfaat artinya. Nah, apalagi ini ditambahi embel-embel muslim yang bermanfaat. What the meaning of muslim? Ma huwa muslim? Napa muslim niku? Alhamdulillah meneng kabeh. Pak, harus ngerti muslim itu apa sih? Orang yang mengikrarkan dirinya menjadi orang yang melaksanakan 5 perkara. Sabda Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamus shalah wa atuz zakat wa shaum ramadan wal haji ilal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu muslim. Tapi belum tentu juga seorang muslim akhirnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Berapa banyak orang melaksanakan sholat tapi sering menyakiti orang lain lewat ucapan. Berapa banyak orang ahli sodako tapi tidak bisa menjaga lisannya sehingga yang diberikan sodako merasa tersinggung dan sebagainya. Belum tentu seorang muslim akan membawa manfaat. Padahal kata Nabi, hadisnya jenengan paling apal, khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, manfaat apa yang bisa kita lakukan? Ternyata ketika kita diberikan oleh Allah umur panjang, masuk bulan Ramadan ini, senyampang dengan itu Allah itu ingin menempatkan kita pada orang-orang yang dirindukan surga. Lewat apa? Ya berbuat yang bermanfaat bagi orang lain. Ngapunten, saya mudah-mudahan di sini sudah diterangkan. Siapa sih orang yang dirindukan surga? Sampai hari ini belum ada ustadz yang menerangkannya. Saya harap nanti pasti ada. Sedikit menukil kata Nabi, al jannatu mustaqotun ila arba'un nafarin. Sesungguhnya surga itu merindukan 4 orang, 4 macam orang. Dan ini ayo kita lakukan agar manfaatnya bisa kita peroleh. Siapa itu? Kalau kita mampu melakukan ini, dan ini sebagai wujud manfaat dari apa yang kita punyai. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa menyambung bacaan Al-Qur'annya. Ngapunten, akhinal kiram, Al-Hafidh Ustaz Saiful sudah membawa manfaat bagi kita semua. Betul atau betul? Dengan bacaannya yang syahdu, dengan makhrajul hurufnya yang masya Allah membuat kita merinding. Ini paling tidak beliau sudah bermanfaat bagi orang lain. Lewat apa? Kemampuannya dalam membaca Al-Quran. Makanya di Masjidil Haram kemarin Bapak Ibu, ketika sudah diputuskan menjelang Isya bahwa Ramadan besok, orang pada berduyun ke sana. Karena yang dirindukan pertama adalah bisa berjamaah di Masjidil Haram. Ternyata yang dirindukan lagi adalah seseorang yang menjadi imam. Kalau sudah beliau menggunakan suaranya, Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Suaranya mendayu-dayu, bacaannya Masya Allah. Apalagi surat ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmumnya itu Masya Allah merasa tenang, khusyuk. Pernah kan mendengar? Siapa yang baca itu? Munir kok Sudes. Betul Sudes. Artinya apa? Belum melangkah ke ibadah yang lain. Manfaat dari apa yang dibaca sudah membawa kita hati tersenangkan, bahagia, bahkan ingat kepada Allah. Belum, jangankan imam, muadzinnya aja sudah membawa manfaat. Masya Allah, Alhamdulillah masjid ini dianugerahi Ustadz Lugito yang adanya begitu syahdu. Kalau di Masjidil Haram kan beda, suaranya tinggi mendayu-dayu,
bahkan membuat kita merinding. Allahu Akbar, Allahu Akbar, membuat kita merinding. Hayya 'alas shalah, manfaat bagi orang, akhirnya termotivasi ke masjid. Termasuk Ustadz Lugito, manfaatnya sudah kita rasakan. Coba bayangkan kalau muadzinnya bukan seperti Ustadz Lugito, seperti yang pernah saya dengar di Maluku. Orang ogah ke masjid karena tidak termotivasi dari manfaat muadzinnya, walaupun mereka memanggil untuk sholat. Saya pernah mendengar di Maluku adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manfaatnya kurang karena motivasi jamaah yang mendengar ialah sing adzan yo ngono. Lewat Quran, talil Quran. Yang kedua, manfaat apa yang bisa kita capai, yang mau kita kerjakan? Nah, ini hafidil lisan. Ini kata Nabi. Yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisannya, dan itu dirindukan surga. Hadirin, kadang-kadang ada orang ahli ibadah tapi ngomongnya tidak bisa dikendalikan, menyakiti, ghibah, namimah, apalagi dalam eskalasi yang sekarang ini sedang berlangsung, penghitungan suara dan itu dan sebagainya. Mulailah, sungguh berbahagialah jenengan apabila ketika diajak ngomong itu tidak usah ikut nimbrung, tidak usah memperpanjang tema, karena sebaliknya kalau jenengan masuk di arena itu, kata Nabi, la yadkhulul jannah hibbun namimun, tidak akan masuk surga walaupun dia ahli ibadah tapi suka menghibah, apalagi memfitnah. Naudzubillahi min dzalik. Jaga lisan. Agar lisan kita terjaga, apa yang perlu dilakukan? Kembali lagi yang pertama, tahlil Quran, baca Quran. Nggak bisa baca Quran, ada orang darus di sini, dengarkan, simak. Apalagi jenengan mau mengikuti kemudian belajar artinya, masya Allah, itu membawa manfaat. Yang ketiga apa? Nah, kalau kita mampu bekerjakan wa'id amut to'am atau wa'id amji'an, memberikan makan orang yang lapar. Alhamdulillah di masjid ini, walaupun 1 tahun yang lalu saya pernah di sini ketika menjelang buka puasa, selalu mengalir yang namanya sedekah. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan lewat finansial, ayo kita manfaatkan untuk orang lain, yaitu memberikan takjil dan sebagainya. Makanya saya yakin ketika maghrib di sini semuanya sudah pada datang, walaupun maghrib masih pukul 17.47, betul. Bahkan kadang-kadang jam 17 sudah penuh semua. Gini apa nggih? Untuk apa? Kok takjil, Pak? Ngikut kajian ilmu. Nah, yang ketiga, ayo kita ambil manfaat dari apa? Memberikan makan pada orang yang lapar, apalagi yang puasa. Yang terakhir, nah ini tentunya seiring dengan datangnya bulan Ramadan, orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetapi ingat, satu pesan Nabi, hadisnya jenengan juga hafal, yang artinya berapa banyak orang melaksanakan puasa tapi dia tidak memperoleh fadilah puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena apa? Tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga telinga. Naudzubillahi min dzalik. Makanya semoga dengan kajian-kajian yang berada di Masjid Raudhatul Jannah ini paling tidak akan menjadi pengingat tambih bagi kita. Kalau puasa kita kerjakan dengan benar, maka fadilah akan kita peroleh. Tapi kalau puasa kita cederai dengan hal-hal yang ringan seperti itu, maka kata Nabi, hanya lapar dan dahaga yang bisa kita peroleh. Mudah-mudahan Allah membuka mata batin kita, memberikan ma'unah, pertolongan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.